Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak sudah hadir di sini dalam kegiatan bimbingan klasikal yang akan dilakukan oleh guru BK. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, siapa yang mau memimpin berdoa dulu? Silakan, Mas Firman. Ya, silakan Mas Firman untuk bermain doa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Kabarnya gimana anak-anak? Baik. Oke, tetap semangat ya. Oke, untuk memulai kegiatan bimbingan klasikal ini, Ibu absensi dulu ya. Ini sepertinya hadir semua apa tidak ini? Hadir ya. Saya nihil ya. Oke. Ummul Fadilah hadir. Salma, Dian, Maesarah, Hafid Nur Yusuf, Abdurraub, Nasrul Solihin ada, Ulwi Atiyah, Anjar, Lailatul, Deni Andriatmo, oke, Karisma, Lailatul, Firman, Zahratunisa. Oke, terima kasih. Sudah hadir semua ya? Ada yang belum dipanggil siapa? Sudah semua? Oke, terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi tentang keutamaan bersyukur ya, di mana tujuan dari pemberian layanan ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menyimpulkan pentingnya rasa bersyukur. Nah, yang kedua, peserta didik dapat membangun rasa bersyukur. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan perilaku syukur pada dirinya. Ya, kok sepertinya masih tegang ini ya? Kenapa? Ngantuk Bu? Jam segini sudah ngantuk. Oke, untuk mengurangi ketegangan kalian, kita permainan terlebih dahulu ya. Oke. Nah, ini permainannya, senam otak ya. Jangan baca tulisannya, tapi sebutkan warnanya dengan jelas. Oke, silakan. Hijau, biru, kuning, biru, hitam, merah, ungu, hijau, hitam, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Oke, sudah. Mas Deni coba. Oke, silakan Mas Deni. Merah, biru, kuning, biru, hitam, merah, ungu, hijau, hitam, merah, kuning, hijau, ungu, biru. Oh iya, berarti Mas Deni sudah konsentrasi. Tepuk tangan untuk Mas Deni. Ya. Siapa lagi ya? Mbak Anjar, coba. Ayo apa? Biru, hitam, merah, ungu, hijau, hitam, ya. kuning, hijau, ungu, biru. Oh ya, terima kasih. Oke, cukup ya ice breakingnya ya. Kiranya ya supaya kalian tidak tegang. Baiklah, untuk materi kali ini tentang bersyukur, di mana nanti kalian untuk kalian dapat menyaksikan video ya. Video nanti akan saya putar, kemudian nanti didiskusikan oleh kalian. Nanti ini saya bentuk kelompok dulu ya. Ini kelompok 1 sebelah sini, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, nanti tugas kalian berarti menganalisis dari video yang saya putar, kemudian nanti kalian kaitkan dengan pengalaman kalian. Jelas tugasnya? Ya, tugasnya apa Mbak Dila tadi? Mengaitkan video dengan pengalaman pribadi. Oh iya, pinter ya. Sudah jelas ya tugasnya ya. Saya putarkan video, nanti kalian langsung membentuk kelompok,
nanti kemudian dipresentasikan dan dikaitkan dengan pengalaman pribadi kalian. Jelas ya? Jelas. Oke, Ibu putarkan videonya terlebih dahulu. Andai saja aku punya mobil, pasti aku tak akan kepanasan. Dan sudahlah. Aku sudah lelah mengayuh sepeda. Ingin sekali aku mempunyai sepeda motor. Tapi penghasilanku ini hanya cukup untuk makan sehari-hari. Seandainya aku punya sepeda, mungkin aku takkan sela ini berjalan kaki. Seandainya aku ini bisa berjalan dan berlari seperti mereka, mungkin aku bisa berlari menggapai mimpi-mimpiku. Tapi dengan keadaan seperti ini, aku harus bersyukur. Aku dapat melihat indahnya dunia, mendengar alunan merdu, dan menggoreskannya dalam lukisan. Aku diciptakan untuk bahagia, dan aku dilahirkan untuk selalu tersenyum. Tuhan menciptakan seseorang dengan keadaan yang berbeda-beda. Mungkin aku seperti ini karena Tuhan mempunyai suatu alasan. Tuhan memberi mereka fisik yang sempurna, tapi mereka lupa
bahwa Tuhan memberikan hati untuk merasakan kebahagiaan. Dan aku bersyukur masih mempunyai mereka yang selalu mendampingiku untuk menggapai mimpi. Kata orang gue tampan, tapi hati gue kosong. Dunia ini gak adil bagi gue. Lihat mereka memiliki kekurangan, tapi terlihat bahagia. Sedangkan gue memiliki segalanya, tapi semua gak berarti apa-apa. Nah, setelah kalian melihat tayangan video tersebut, nah akan Ibu bagi kelompok ya. Ini kelompok 1, 2, dan 3. Nanti tugasnya adalah kalian menganalisis dari video ini, kemudian kalian kaitkan dengan pengalaman pribadi kalian. Jelas ya? Jelas, silahkan dibentuk kelompok terlebih dahulu.
silahkan nanti dipresentasikan dari mulai kelompok 1, nanti dari kelompok lainnya menanggapi gitu ya. Jelas ya? Silahkan dipresentasikan Mbak. Kelompok 1 siapa yang mau maju? Oke, silahkan maju Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan cerita tentang video yang di atas. Dalam video di atas kita sudah mengetahui atau menyimpulkan bahwasanya kita harus senantiasa mensyukuri apa yang kita miliki dan apa yang sudah ditakdirkan oleh kuasa yang di atas. Dari video di atas pernah saya mengalami ketidakbersyukuran atas keadaan saya rasakan. Contohnya apa? Seperti apa Mbak? Waktu itu saya pernah merasakan keadaan saya jauh berbeda dengan apa yang saya lihat di sekitar saya. Gak apa-apa, ini terbawa suasana ya. Mengapa saya tidak sesempurna apa yang ada di sekitar saya? Mengapa saya begini? Mengapa saya tidak memiliki apa yang mereka miliki? Dan keesokan harinya saya bangun sebelum subuh. Waktu itu saya keluar dari rumah dan melihat tetangga saya bolak-balik dari rumah ke sungai untuk mengambil air, untuk mencuci piring, untuk masak. Dan anak itu baru sekolah kelas 3 SMP. Dia sebelum subuh dia membantu ibunya untuk bekerja sehari-hari untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Ya. Waktu itu saya merasakan, loh, ternyata ada yang lebih di bawah saya. Ternyata ada yang lebih tidak menikmati kehidupan saya di dunia ini. Saya merasakan, ya Allah, betapa berdosanya saya telah tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya di situ merasakan benar-benar bahwa Tuhan itu adil. Pasti di dunia ini Tuhan telah menciptakan kehidupan berbeda-beda, tapi dengan nikmat juga yang berbeda-beda. Maka dari sini teman-teman, kalau kita ingin menciptakan bersyukur di dalam hati kita, maka lihatlah kehidupan di bawah, jangan di atas. Betul. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri terima kasih presentasinya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Dari kelompok 2 atau kelompok 3 silahkan, ada yang mau menanggapi? Ya, silahkan Mas. Kan dari pengalaman hidup Mbak, jadi apa yang kita petik, yang bisa kita petik dari simpulannya kan? Oh ya, berarti setelah kamu menceritakan pengalaman pribadinya, apa hikmah yang dapat kamu ambil kayak gitu ya pertanyaannya, betul ya Mas ya? Oke, silahkan dijawab Mbak. Hikmahnya, kita itu harus mensyukuri apa yang kita miliki, apa yang keadaan kita sedang rasakan. Iya, betul. Intinya jangan melihat ke atas. Jika kita melihat ke atas, bersyukur tidak ada di dalam hati kita. Makanya kita hidup selalu bersyukur, melihatnya ke bawah, kehidupan di bawah. Gitu. Terima kasih, jelas? Oke, terima kasih. Ya, silahkan kembali ke tempat kelompok 1. Untuk ini kelompok 2 dulu atau kelompok 3 dulu yang mau maju? Kelompok 2 dulu urut ya. Oke, kelompok 2 siapa yang mau maju? Oke, silahkan dipresentasikan dari kelompok sebelah sini. Sini Sup, agak sini Sup. Nah, sini. Mas Yusuf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan video yang tadi kita lihat. Videonya nggak ada udah. Ya. Dari video tersebut menjelaskan tentang pentingnya bersyukur, bahwa apa yang kita miliki akan sangat berharga di mata orang lain. Contoh kita mempunyai, contoh kita mempunyai sepeda motor, entah itu motor tua atau motor yang biasa-biasa saja ya. Itu akan sangat berarti bagi mereka yang tidak mempunyai motor. Dan yang tidak memiliki motor pun harus selalu bersyukur karena masih diberi kemampuan untuk berjalan.
Dan saya pengalaman pribadi. Ya, pengalaman dikaitkan dengan pengalamannya Mas Yusuf. Gimana terkait rasa syukur? Ya. Ya, saya pernah mengalami tidak bersyukur. Tidak memiliki keluarga yang tidak lengkap, Bu. Oh ya, ya. Iya. Enggak apa-apa, silahkan dilanjutkan, enggak apa-apa. Silahkan dilanjutkan dulu, ya, Mas. Karena saya itu iri kepada mereka-mereka yang mempunyai keluarga yang utuh, iya, ya. Gitu. Terus? Aduh, jangan nangis Mas Yusuf. Oh, gitu aja ya, wis. Oke, terima kasih presentasinya. Mungkin ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Silahkan, ada yang mau menanggapi? Oh iya. Sebenarnya ya kita harus selalu bersyukur aja lah, Bu. Iya, betul. Apapun keadaannya kita harus selalu bersyukur ya. Oke. Terima kasih dari kelompok 2 ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya bangga sekali kalian sudah melihat video ini, kalian sudah bisa menganalisis dari video tersebut. Kalian juga sudah bisa menerapkannya ke dalam pengalaman pribadi kalian. Oke, untuk lebih jelasnya Ibu akan sedikit memberikan penjelasan materi tentang bersyukur ini. Sebenarnya kalian juga sudah sudah menguasai, sudah paham ya. Cuman untuk lebih jelasnya Ibu akan sedikit menerangkan tentang ini. Sudah terlihat ya? Nah, ini keutamaan bersyukurnya. Kalian sudah mengerti tadi pengertian bersyukur. Apa itu bersyukur? Ya. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Apa itu bersyukur? Bersyukur, Mbak Zahra, silakan. Bersyukur dalam artian menerima keadaan yang kita rasakan. Oke, terima kasih. Mas Firman, bersyukur itu apa, Mas Firman? Bersyukur. Ya. Menurut saya bersyukur itu menerima sesuatu dengan apa adanya, dengan lapang dada. Oke, ya, terima kasih. Dari kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian dari Mbak Zahro dan dari Mas Firman, dapat diartikan adalah bersyukur merupakan suatu bentuk keridhaan, pengakuan terhadap rahmat Allah dengan penuh kerendahan hati. Nah, jadi di sini bersyukur itu dalam keadaan apapun kita harus namanya rendah diri, harus bersyukur ya. Meskipun dia manusiawi lah, mungkin seperti pengalaman kalian ya, seperti Mbak Zahro tadi menceritakan temennya itu ada yang kurang beruntung dari saya kan gitu ya kan, kita harus bersyukur ya. Berikutnya dalam pengertian lain, bersyukur adalah pujian dan pengakuan terhadap nikmat Allah yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan kecintaan, menerimanya disertai dengan ucapan dan perbuatan yang selaras dengan ucapan tersebut ya. Jadi dalam arti lain kita juga harus bersyukur dan selalu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nah ya, kalian tahu nggak kebalikannya dari syukur itu apa? Iri. Kufur. Nah, betul sekali ya. Kufur ya, kita nggak boleh kufur, kita harus bersyukur. Nah, selain itu apa sih dari manfaat yang kita dapatkan dari bersyukur? Ada yang tahu manfaatnya? Baik, Bu. Ya, silakan. Hidup jadi tenang, Bu. Hidup jadi tenang. Iya, oke, hidup jadi tenang. Mas Alba tadi Selalu merasa cukup apa yang kita punya. oh iya, bisa. Oke, terima kasih. Nah, ini manfaat bersyukur ya. Apabila kalian bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Ya, kelihatan ya? Ya. Nah, ini bersyukur, kalian nanti nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Nah, iya betul. Yang berikutnya ada hidup dalam kebahagiaan. Nah, orang yang bersyukur itu hidupnya pasti akan bahagia karena tidak membanding-bandingkan dengan yang lain, orang lain seperti itu ya. Nah, ini meningkatkan iman. Nah, ini yang lebih penting adalah meningkatkan iman. Orang yang bersyukur itu mesti akan meningkatkan keimanan kita. Kita mesti
jangan melihat ke atas, tapi lihatlah yang di bawah. Ya, betapa nikmat Allah itu luar biasa. Nah, yang tadi disebutkan Mas Denny benar sekali, itu membuat hati lebih tenang. Karena apa? Kita dijauhkan dari sifat-sifat yang iri, yang dengki. Nah, itu ya, dari hasad, ya itu dijauhkan dari perbuatan penyakit hati. Ya dari iri hati. Nah, berikutnya ada, nah ini bagus sekali kan, akhirnya nyambung-nyambung, hidup lebih tenang karena kita dijauhkan dari penyakit hati. Ya, contohnya seperti takabur, terus ria, iri, dengki, kayak gitu ya. Nah, yang terakhir itu ada mendapatkan keberkahan. Ya, contohnya seperti apa? Mungkin ada yang bisa menerangkan contoh dari keberkahan itu apa? Misalkan mendapatkan pahala. Ya, itu juga bisa mendapatkan pahala. Hidupnya juga lebih berkah. Ya, misal, ya meskipun apa yang kita dapat, misalkan gini, kalian mendapatkan uang saku dari orang tua, misalkan katakan sehari 10.000, ya kan, sekali 10.000, tapi kalian bersyukur melihat teman kalian yang hanya uang sakunya berapa, misalkan 5.000, terus sekolahnya juga jalan kaki. Nah, itu kan juga kalian harus bersyukur. Nah, itu juga termasuk masuk dalam keberkahan. Ya, jelas sampai di sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Ya, sudah pada pinter-pinter sih, soalnya tadi pas presentasi juga sudah dapat apa namanya? Iya, sudah dapat bisa menangkap. Nah, untuk berikutnya dampak. Nah, ini dampak jika kalian tidak bersyukur. Ya, apa saja dampaknya? Hidup tidak tenang. Nah, betul sekali. Hidupnya itu selalu iri dengan orang lain. Ya, wah teman saya punya HP baru, saya kepengen. Nah, itu kan jadi nggak tenang. Jadi pikirannya kemana-mana, ya kan? Kadang kayak gitu. Minder. Insecure, minder itu kayaknya enggak sih, cuman apa, punya rasa iri kayak gitu, ya kan, punya rasa iri. Kalau minder sih mungkin enggak. Panasan, nah ya itu mungkin panasan, ada yang panasan. Nah iya, kadang temennya baru, HP-nya baru, motornya baru, kita kepengen, kadang gitu ya kan, iri. Ya mutunya kadang sampai marah ke orang tua, pengen beli baru. Ini kan malah jadi merugikan orang lain juga, merugikan orang tua. Nah, berikutnya hidup menjadi orang yang tamak. Nah, iya biasanya kan gini, malah jadi serakah. Pengennya ini terus, iya dimiliki semua kan gitu. Terus yang berikutnya ada hidup menjadi sial. Iya, biasanya kan gitu. Nah, orang asal. Iya, biasanya kan gitu. Orang yang tidak bersyukur biasanya menjadi sial. Mohon maaf ya, kadang kita kepengen apa tidak terpenuhi. Kadang kita sudah sampai pikirannya apa? Mohon maaf, kadang ada sampai yang mencuri. Ya, itu kan juga merugikan diri sendiri, ya kan? Orang lain juga. Nah, yang berikutnya tadi apa? Mudah terserang penyakit. Penyakit di sini apa? Penyakit hati. Betul sekali. Ya, itu penyakit hati. Itu juga sangat-sangat berbahaya pada diri kalian. Supaya kalian juga bisa menghindari penyakit hati, berarti kalian harus apa? Bersyukur. Nah, ya. Nah, lalu bagaimana sih cara kalian membangun rasa syukur? Cara kalian membangun rasa syukur gimana? Nah, ini. Ya, lihat ke dalam diri. Berarti introspeksi diri. Nah, yang kedua, melihat ke bawah untuk urusan duniawi. Ya, berarti kita harus melihat ke bawah, yang di bawahnya kita hidupnya seperti ini, tapi ternyata ada yang lebih di bawahnya kita gitu. Terus selalu mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, seperti kayak gini, nikmat misalkan kalian dikasih nafas, kalian coba jangan bernafas selama 1 menit, coba gimana rasanya, ya kan? Iya, rasanya kan gimana? Nah, mesti kan nggak enak gitu kan. Lah itu kan oksigen juga ternyata kan mahal sekali. Nah, betapa nikmat Allah itu kadang kita lupakan hal-hal yang sepele, ya kan? Nafas pun kita dikasih gratis sama Allah. Nah, itu juga ya. Terus berikutnya selalu mengucapkan Alhamdulillah. Nah, itu kita harus mengucapkan selalu rasa syukur. Membiasakan diri untuk mengucapkan berterima kasih. Ya, misalkan habis dikasih sesuatu sama temennya, sama orang tuanya, jangan lupa ucapkan terima kasih. Nah, yang berikutnya apa? Berhenti mengeluh. Nah, jangan ngeluhan.
Nah, itu harus tetap semangat. Nah, ini yang berikutnya, mengingat misteri kehidupan. Ini yang juga saya kadang takut ya. Maksudnya saya juga punya pengalaman habis kehilangan bapak gitu kan. Jadi kadang saya mikir, oh ya ternyata kehidupan ini hanya kayak apa ya? Hanya sekejap kayak gitu. Iya, kayak mampir tok kayak gitu kan. Ternyata orang nanti ujung-ujungnya juga apa? Meninggal. Nah, maka dari itu kita harus persiapkan bekal di kehidupan nanti kayak gitu kan. Makanya kita juga harus selalu bersyukur gitu ya. Nah, ini jelas ya materi ini ya? Jelas. Oke. Mungkin ada yang mau menarik kesimpulan dari kegiatan kali ini? Kesimpulannya apa yang kalian dapatkan dari kegiatan ini? Oke, Mas, silahkan kesimpulannya. Ya, terima kasih dengan adanya presentasi perorangan tadi membuat saya bertambah ilmu lah ya. Iya, betul sekali. Terus cukup sudah? Senang lah ya. Iya, oke. Nah, setelah itu Ibu akan membagikan ini LKPD ya. Kalian sudah jelas semua ya, nggak ada yang ditanyakan ini? Jelas ya. Ibu akan membagikan LKPD tentang kaitannya dengan materi ini. Nah, ya. Nanti kemudian kalian kerjakan, sehabis itu nanti dikumpulkan lagi ke Ibu. Jelas ya? Dikerjakan LKPD-nya ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang telah Ibu berikan ya. Silakan dikerjakan. Sudah yang LKPD-nya? Sudah? Iya. Iya. Terus ini kan, yang ini actionnya ini kan belum. Cara kalian membangun rasa syukur kayak gitu. Iya boleh.
lah ya. Ini misteri kehidupan, misteri hilang ya, jadi ingat-ingat misteri lagi itu yang ingat kita bu. Film kayak? Itu berkah. Sudah? Ya, terima kasih. Duduk dulu ya, sudah ya. Oke, terima kasih. Setelah kalian mendapatkan layanan ini, apa yang kalian rasakan? Setelah kalian mendapatkan layanan ini dari Bu Elva, layanan materi tentang bersyukur, apa yang kalian rasakan? Senang. Habis terus? Insaf. Oh ya, terima kasih Insaf. Terima kasih kalian sudah dapat mengikuti bimbingan klasikal kali ini. Dari kegiatan kali ini dapat disimpulkan ya bahwa dalam keadaan apapun kita harus selalu bersyukur, karena dengan bersyukur juga hidup akan menjadi lebih tenang. Dan selain itu kita juga terjauhkan dari yang namanya penyakit iri hati ya, seperti itu. Baiklah, ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah? Untuk pertemuan yang akan datang kita mau membahas materi tentang apa ini kira-kira? Pengennya kalian pengen bahas materi apa lagi? Kikir. Oh, tentang masa depan. Oh iya, berarti tentang perencanaan karir kalian. Apa? Oh, planning. Oh iya, tentang planning masa depan. Insya Allah kita akan membahas itu di minggu depan ya. Ya. Baiklah, untuk kegiatan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Sudah jelas semua ya. Oke, terima kasih atas waktu kalian, terima kasih atas kehadiran kalian. Semoga apa yang Ibu sampaikan di sini tentang materi keutamaan bersyukur dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.